Pria ini bukanlah dokter biasa. Dia bisa melakukan operasi yang sangat sulit yang tidak bisa dilakukan oleh dokter lain. Hari ini ada seorang pasien dengan kondisi kritis karena pecahnya arteri. Jika tidak dioperasi, pasien tersebut akan meninggal hanya dalam beberapa menit. Tak terduga, ketika pasien ini dibawa ke rumah sakit, mereka menolak untuk merawatnya karena semua ahli bedah sedang tidak ada. Meskipun keluarga pasien menangis dan sangat putus asa, dokter tersebut tetap dengan dingin mengusir mereka. Saat itu Yang Min yang magang sebagai dokter melihat kejadian ini dan tidak tahan, dia dengan berani menerima operasi ini. Namun kepala rumah sakit tetap mengusir mereka dan berkata bahwa pria muda itu hanya seorang magang, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan operasi. Yang Min langsung memegang erat ranjang rumah sakit untuk menghalangi. Dan benar kata peribahasa bahwa ketika para dewa terlalu sibuk, iblis yang mengambil alih. Tiba-tiba sesuatu memasuki tubuh Yang Min, membuat matanya bersinar. Operasi yang sangat sulit berhasil dilakukan. Sejak saat itu, karir Yang Min melonjak seperti layang-layang tertiup angin. Yang Min dipanggil profesor karena hanya dia yang mampu melakukan operasi yang sangat sulit. Namun karena kemampuan bedahnya yang sangat luar biasa, Yang Min menjadi sombong dan menetapkan aturannya sendiri. Dia hanya menyelamatkan orang yang memiliki peluang setidaknya 1% untuk bertahan hidup. Hari ini, dia menolak menangani satu pasien yang akhirnya meninggal karena Yang Min tidak menerimanya. Tampaknya dia sudah tahu sebelumnya pasien mana yang akan meninggal. Dia melakukan banyak operasi tersulit di rumah sakit sehingga dia semakin angkuh dan merasa dirinya lah yang terbaik. Namun titik balik terjadi ketika seseorang muncul. Dikatakan bahwa orang ini adalah magang baru dan juga keponakan presiden rumah sakit. Kepribadian orang ini sangatlah berlawanan dengan Yang Min. Saat dia pergi bekerja, ada pengawal yang menemaninya untuk membawa barang-barangnya. Hal ini membuat Yang Min marah sejak hari pertama. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Yang Min mengetahui bahwa kakek orang baru ini adalah presiden rumah sakit. Orang ini pasti akan menjadi pewaris rumah sakit. Mendengar itu, Yang Min semakin meremehkannya. Lalu dia pergi memberitahu kepala rumah sakit bahwa dia menolak untuk menerima seorang pria magang. Namun tak terduga, direktur justru memintanya untuk mengajari Seung Tak. Yang Min segera mencari Seung Tak untuk memberinya pelajaran. Dia bertanya beberapa pertanyaan paling sulit di bidang kedokteran. Dan tak disangka, Seung Tak menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Melihat bahwa teori tidak membuat orang ini kesulitan, Yang Min mulai memaksanya untuk menonton dan berlatih operasi. Hari ini, seorang pasien menjalani operasi jantung untuk kelima kalinya. Tetapi karena resiko terlalu tinggi, bahkan kepala departemen pun tidak berani melakukannya. Di seluruh negeri, hanya Yang Min yang mampu melakukan operasi ini. Dia lalu langsung meminta Seung Tak untuk membantunya. Yang Min terlihat memiliki kebiasaan menghangatkan tangannya sebelum melakukan operasi yang sulit. Operasi apapun yang dilakukan oleh Yang Min pasti akan berhasil. Dan benar saja, setelah 2 jam, operasi pun berhasil. Namun ketika Yang Min meminta Seung Tak untuk melepas selang drainase, dia kaku dan tangannya gemetaran. Yang Min menyadari bahwa Seung Tak sangat takut untuk berlatih. Jadi dia dengan sengaja mempermalukannya di depan magang lainnya. Dia berkata ketika seorang pasien berada dalam kondisi kritis, mereka akan memilih dokter yang tegas seperti Yang Min, atau mereka akan memilih seseorang yang hanya bicara tapi tidak bisa bertindak seperti Seung Tak. Seung Tak dipermalukan, namun itu adalah kebenaran, jadi dia tidak berkata apa-apa. Lalu Seung Tak kemudian dipindahkan ke ruang gawat darurat untuk bertugas. Di sini Seung Tak merasa seperti orang yang tidak berguna karena dia tidak bisa melakukan apapun, bahkan mengambil darah pun terasa sangat sulit. Saat menerima pasien, dia dipukul oleh mereka. Di tempat ini, putra seorang konglomerat meminta Yang Min untuk melakukan operasi jantung untuk ayahnya, tidak peduli berapapun biayanya. Namun dia berkata bahwa ayahnya memiliki terlalu banyak penyakit bawaan. Jika mereka mencoba melakukan operasi, dia akan mati. Tak terduga putranya tetap bersikeras agar Yang Min melakukan operasi.
Tujuan sebenarnya adalah agar ayahnya menjalani operasi sehingga dia bisa mengambil alih kekayaan keluarga. Yang Min tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ayah dari mantan kekasihnya, dan mantan kekasihnya, Sejin, juga muncul di sini. Dia juga seorang dokter yang belajar di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Dalam hatinya, Yang Min masih benci bertemu dengan mantan kekasihnya karena dulu dia meninggalkannya karena dia terlalu miskin. Sebagai seorang dokter, Sejin jelas mengerti bahwa ayahnya tidak bisa menjalani operasi jantung. Yang Min juga tahu itu, tetapi dia ingin menunjukkan kepadanya betapa hebat dirinya sekarang. Jika seorang dokter seperti Sejin yang pernah belajar di luar negeri tidak berani menerima operasi ini, Yang Min pasti akan membuatnya menyesal telah meninggalkannya dulu. Lalu dia segera kembali ke kamarnya untuk mengambil jas dokternya. Tidak lama kemudian, operasi jantung segera dimulai. Karena ayah Sejin memiliki banyak penyakit bawaan, Yang Min harus berusaha sebaik mungkin untuk berpacu dengan kematian. Dia tahu bahwa operasi ini bisa saja gagal, tetapi karena ingin membuktikan kemampuannya kepada Sejin, dia tetap melakukannya. Untuk mencegah dirinya tertidur selama proses operasi, dia harus terus-menerus berteriak. Setelah 10 jam, operasi tersebut ternyata berhasil. Namun saat menunggu pasien untuk sadar, sebuah plot jahat mulai dijalankan. Saat itu terlihat Yang Min dan rekannya, Dr. Taeyun, menjaga di sisi ranjang pasien. Tetapi Yang Min tidak tahu bahwa Taeyun adalah orang yang bersekongkol untuk mencelagai sang pasien. Lalu tiba-tiba dia menerima pesan dari Sejin untuk bertemu. Tanpa curiga, dia meminta Taeyun untuk mengawasi pasien tersebut dan segera pergi untuk bertemu dengan mantan kekasihnya Sejin. Yang Min tiba di tempat pertemuan tetapi tidak menemukan Sejin. Dalam kebingungannya, dia menerima laporan dari rekannya bahwa kondisi pasien sedang kritis. Dengan cepat, Yang Min melaju kembali ke rumah sakit. Sementara itu, seorang pengantar barang disewa untuk menyebabkan kecelakaan. Pengantar barang tersebut memastikan mangsanya sebelum beraksi. Lalu dengan tiba-tiba dia menghalangi mobil tepat di depannya, yang membuat Yang Min terpaksa menghindar dan mengalami kecelakaan serius. Saat terbangun dan mencoba keluar dari mobil, orang yang menabraknya dengan sepeda motor juga terbaring dan tak sadarkan diri di dekatnya. Yang Min lalu memeriksa denyut nadinya, tetapi tangannya menembus tubuh orang tersebut. Ketika dia ingin memberikan pertolongan pertama, tangannya juga menembus dadanya. Yang Min terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu dia berjalan ke tubuhnya sendiri dan melihat bahwa tubuhnya masih tergeletak di sana. Ternyata jiwanya telah keluar dari tubuhnya. Semakin lemah tubuhnya, semakin menghilang jiwanya. Dan Yang Min pun harus duduk di dalam ambulans bersama tubuhnya menuju rumah sakit dan mendengar rekan-rekannya bergegas memberikan pertolongan pertama. Yang Min hanya bisa melihat dan tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi rekan-rekannya tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya orang yang bertugas di sana adalah si magang Seung Tak. Seung Tak memegang pisau bedah, tetapi tidak berani melakukannya, sementara tekanan darah Yang Min semakin menurun dan nyawanya berada dalam bahaya. Jiwa Yang Min mencoba meraih pisau bedah untuk melakukan operasi, tetapi tidak bisa. Kini dia merasa sangat tidak berdaya melihat bahwa dirinya akan segera mati. Seung Tak mengambil resiko dengan mengambil pisau bedah. Seung Tak yang gemetar dan terengah-engah ketika dia meletakkan pisau bedah, Yang Min tiba-tiba meraih tangannya. Akibatnya, jiwa Yang Min masuk ke dalam tubuh Seung Tak. Seung Tak langsung dikuasai oleh Yang Min. Yang Min lalu melakukan gerakan yang sama seperti biasanya dan mulai melakukan operasi dengan sangat terampil. Jadi, jiwa Yang Min sedang melakukan operasi untuk menyelamatkan tubuhnya sendiri. Dia berhasil menjahit sobekan di jantungnya yang sangat sulit dan operasi tersebut sukses menstabilkan tekanan darahnya. Jiwa Yang Min juga kembali ke tubuhnya. Seung Tak terbangun dan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba tekanan darah Yang Min turun drastis. Jiwanya kembali keluar dari tubuhnya, tetapi karena tubuhnya sangat lemah, jiwanya itu tidak bisa kembali masuk ke dalam tubuh Seung Tak. Seung Tak pun kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak ada dokter bedah lain karena mereka semua sedang sibuk dengan keadaan darurat ayah Sejin. Jiwa Yang Min merasa sangat tertekan karena nyawanya hampir hilang. Pada saat kritis, Taeyun berhasil kembali dan segera melakukan operasi pada ventrikel kiri yang sobek. Akhirnya operasi selesai dengan cepat
Tetapi Taeyun dengan sengaja melakukan prosedur yang membuat tubuh Yang Min koma tanpa tahu kapan dia akan bangun. Yang Min merasa sangat bingung. Dia mencoba segalanya untuk mengembalikan jiwanya ke tubuhnya, tetapi tetap tidak bisa. Dia tidak ingin mati seperti itu. Di luar, perawat perempuan menginterogasi Seung Tak. Dia bertanya apakah Seung Tak dirasuki oleh roh Yang Min karena gerakannya saat operasi sama persis dengan Yang Min. Tapi Seung Tak menyangkal dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat mahir dalam bedah. Namun selama ini dia menyembunyikan kemampuannya. Sementara itu, Yang Min sedang menjaga tubuhnya ketika tiba-tiba dia menemukan bahwa selang drainase telah dicabut. Tampaknya seseorang ingin Yang Min tetap tak sadarkan diri selamanya. Jiwa Yang Min mencoba memasuki tubuh dokter lain untuk memasang kembali selang drainase. Tak disangka, petugas kebersihan di sana bisa melihat dan mendengar dirinya. Dia segera membantu memasang kembali selang tersebut. Kemudian menyapa Yang Min yang membuatnya sangat terkejut. Lalu Yang Min mengikuti petugas kebersihan itu dan menemukan bahwa dia juga ternyata dirasuki oleh roh. Roh tersebut adalah Paman Ted. Paman Ted sudah menjadi hantu sejak lama sehingga dia tahu segalanya. Dia menjelaskan kepada Yang Min aturan dunia hantu, yaitu jiwa tidak bisa berada lebih dari 100 meter dari tubuhnya. Selain itu, jika sering memasuki tubuh orang lain, jiwa tidak akan bisa kembali ke tubuhnya sendiri di masa depan. Sejak saat itu, Yang Min mulai menjaga dirinya sendiri karena sifatnya yang keras dan tidak menyenangkan terhadap semua orang. Tidak ada yang menjenguknya kecuali si magang bernama Seung Tak. Yang Min pun terus mengikutinya, tetapi tiba-tiba terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Ini adalah batas yang tidak bisa dia lewati. Paman Ted menjelaskan jika ingin pergi ke tempat lain, tubuhnya yang sedang koma harus dibawa. Yang Min berdiri dengan putus asa memandang tubuhnya. Dia hampir menyerah. Ketika jiwa ayah Sejin datang, dia mengatakan bahwa Yang Min harus hidup kembali untuk menyelamatkannya. Yang Min segera berlari ke ruangan tempat pasien tersebut terbaring untuk mencari tahu alasannya. Namun saat sampai di situ, dia bertemu dengan Sejin. Sejin ingin mengunjungi ayahnya, tetapi pengawal kakaknya tidak mengizinkannya masuk. Dia tidak ingin Sejin masuk dan menyelamatkan ayahnya yang mungkin saja terbangun. Karena itu, dia duduk menangis karena tidak bisa melakukan apapun. Melihat Sejin demikian, Yang Min tiba-tiba merasa bersalah. Dia kemudian memasuki tubuh Seung Tak untuk memeriksa kondisi ayah Sejin. Saat itu, ada kasus darurat yang masuk dan pasien mengalami luka serius di perut. Seung Tak segera melakukan operasi sederhana dan menunjukkan metode pengobatan yang tepat. Setelah itu, dia bertanya kepada Ted bagaimana cara melepaskan jiwanya dari tubuh orang lain. Lalu Paman Ted menunjukkan caranya. Dan sekali lagi, Seung Tak tidak ingat apa yang terjadi. Rekan wanita Seung Tak memuji diagnosanya yang baru-baru ini menyelamatkan nyawa pasien. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Seung Tak tiba-tiba begitu mahir. Di sisi lain, Yang Min pergi untuk mengunjungi ayah Sejin. Jiwa ayah Sejin pun duduk di sana. Saat itu, putranya yang tidak tahu terima kasih masuk dan memaki tubuh ayahnya, mengatakan bahwa jika ayahnya mendengarkan putrinya dan tidak melakukan operasi, dia pasti akan masih hidup. Dua jiwa tersebut akhirnya mengetahui bahwa putranya itulah yang telah mencelakai sang ayah. Putranya tersebut kemudian menemui direktur rumah sakit yang adalah kakaknya Seung Tak. Ternyata dia bekerja sama dengan direktur untuk menyuntikkan obat yang membahayakan ayah Sejin. Dan pada saat yang sama, mereka merencanakan kecelakaan untuk Yang Min agar dia tidak bisa kembali tepat waktu untuk menyelamatkan ayah Sejin. Sementara itu, Taeyun memeriksa kondisi Yang Min yang sedang koma. Yang Min dipindahkan ke ruangan khusus di mana semua pasien yang tidak memiliki harapan sembuh dirawat. Taeyun berkata bahwa ini adalah pasien-pasien yang dulu ditolak oleh Yang Min karena mereka tidak memiliki peluang untuk hidup. Kata-kata ini membuat Yang Min membeku. Dia tiba-tiba menyadari betapa kejamnya dia di masa lalu. Yang Min lalu terkejut melihat jiwa-jiwa pasien yang pernah dia abaikan. Hantu-hantu ini tampaknya sangat membencinya. Dia merasa sangat menyesal karena pernah menolak untuk merawat mereka.
Sejak itu, setiap kali melihat pasien yang terluka parah membutuhkan operasi mendesak, Yang Min tidak bisa menahan diri untuk meminjam tubuh Seung Tak. Dengan percaya diri memberikan instruksi kepada dokter senior. Setelah setiap operasi berhasil, Seung Tak menjadi pahlawan yang dikagumi oleh banyak magang lainnya. Namun Seung Tak mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia kemudian meninjau rekaman kamera pengawas dan meminta keamanan untuk menghapus semua video tersebut. Karena Seung Tak lelah mengetahui tubuhnya terus-menerus dimasuki oleh jiwa orang lain, Seung Tak pun mengambil cuti dari pekerjaan dan tinggal di rumah dan bermain game. Tak disangka sesuatu yang besar terjadi di rumah sakit hari itu. Tubuh Yang Min dipindahkan ke tempat lain. Dengan cepat dia berlari kembali ke ruangan untuk menemukan dokter-dokter berkumpul di sekeliling tubuhnya. Dia dengan panik mencari Seung Tak untuk memasuki tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Sementara itu, Tae-yun bertemu dengan direktur rumah sakit dan meminta agar Yang Min tetap di rumah sakit. Namun direktur malah memarahinya. Direktur mengingatkan Tae-yun bahwa dia adalah orang yang mencelakai Yang Min demi mendapatkan gelar profesor. Dia juga mengingatkan bahwa Tae-yun lah yang menyuntikkan racun kepada ayah Sejin. Di sisi lain, Yang Min masih berlari ke sana kemari mencari Seung Tak. Dia terkejut melihat direktur mendorong tempat tidurnya keluar dari ruangan. Saat itu Seung Tak datang dan diam-diam mendorong tubuh Yang Min ke tempat yang lebih aman. Seorang petugas kebersihan kemudian membantu mendorongnya masuk ke lift sambil menghentikan direktur yang mengejar mereka. Setelah beberapa saat, Seung Tak berhasil mendorong tubuh Yang Min keluar. Namun, mereka akhirnya tertangkap oleh direktur rumah sakit. Ketika mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskan situasinya, Sejin tiba-tiba muncul dan dia tidak mengizinkan siapapun menyentuh tubuh Yang Min. Setelah itu, dengan marah, kakak Seung Tak mengatakan kepada ibunya bahwa sejak adiknya Seung Tak mulai bekerja, rumah sakit menjadi kacau. Tetapi ibunya tetap memerintahkan Direktur Han untuk membantu adiknya. Kemudian Sejin yang saat itu berada di samping Yang Min yang koma, dia merasa menyesal karena telah meninggalkan Yang Min di masa lalu. Dan Yang Min tiba-tiba menyadari bahwa Sejin masih mencintainya. Dia pun mencoba mengikuti Sejin, tetapi akhirnya dia terhenti oleh batasan 100 meter. Dia merasa sangat sedih saat itu. Saat Seung Tak lewat, Yang Min meminjam tubuhnya untuk mengejar mantan kekasihnya tersebut. Yang Min mengendarai mobil sepanjang hari sampai malam dalam tubuh Seung Tak. Sayangnya, ketika berjalan di jalan, dia secara tidak sengaja menabrak seorang wanita yang membuat jiwanya terlempar keluar dari tubuh Seung Tak. Jika dia berada lebih dari 100 meter dari tubuhnya sendiri, jiwanya akan menghilang dan mati. Tetapi Seung Tak hanya memusatkan perhatian pada wanita yang pingsan itu, yang tampaknya menderita penyakit serius dan tidak bisa mendengarkan jiwa Yang Min. Tangan Yang Min kini mulai menghilang, dan jika terus seperti ini, dia akan mati dalam beberapa detik saja. Tiba-tiba tangan Seung Tak seakan-akan diulurkan kepadanya. Lalu dengan cepat dia menyentuh tangan itu untuk membiarkan jiwanya masuk ke dalam tubuh Seung Tak. Berkat itu, jiwa Yang Min tetap utuh. Setelah menyatu, Yang Min mengendalikan tubuh Seung Tak untuk mensterilkan peralatan medis, kemudian menyuntikkan darah dari tumor saraf tepat di tengah jalan, membantu pasien tersebut melewati masa kritis. Wanita tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit darurat, dan Tae-yun terkejut melihat Seung Tak dapat menangani situasi tersebut, terutama dengan kurangnya peralatan medis di tengah jalan. Semakin lama, rekan-rekan semakin mengagumi kemampuan Seung Tak. Beberapa saat kemudian, terlihat bahwa koma yang dialami oleh Yang Min menyebabkan rumah sakit kekurangan staf dokter ahli, sehingga operasi beberapa pasien serius juga tertunda. Di antara mereka adalah seorang anak kecil dengan riwayat kondisi kesehatan yang lemah, sehingga tidak ada dokter lain yang berani melakukan operasi. Yang Min sendiri pernah menolak untuk mengoperasi anak tersebut, bahkan dia menepis tangan anak itu dengan kasar. Kini melihat anak itu lagi, Yang Min merasa sangat menyesal. Sejak saat itu, Yang Min semakin aktif memasuki tubuh Seung Tak untuk membantu menangani kasus-kasus darurat yang serius. Meskipun sangat berbahaya untuk terus-menerus memasuki tubuh orang lain. Paman Ted melihat hal ini dan juga khawatir tentang jiwa Yang Min.
Yang Min saat itu menyelamatkan banyak nyawa, sehingga jiwa-jiwa yang dulu membencinya kini mulai menyukainya. Namun ketika dia kembali ke kamarnya di rumah sakit, dia tidak menemukan tubuhnya di sana. Ternyata Sejin telah memindahkan tubuhnya ke kamar VIP. Sejak saat itu dia akan tinggal di sana untuk merawat Yang Min sekaligus menjaga ayahnya. Sayangnya direktur rumah sakit juga menyukai Sejin. Dia berniat untuk memiliki Sejin sebisa mungkin. Yang Min merasa muak dengan sikap direktur tersebut, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Sejin melihat surat kabar dan melihat bahwa ayahnya telah sadar. Namun sebenarnya, abangnya Jinsuk sengaja menyebar rumor untuk menjual sahamnya. Sejin segera pergi mencari ayahnya, tetapi kakaknya masih melarangnya masuk. Yang Min kemudian masuk dan menemukan bahwa ayah Sejin sebenarnya masih koma. Jisuk mengumumkan bahwa dia akan menjual saham saat harganya tinggi. Dia berencana untuk membelinya kembali nanti saat harga saham turun setelah kematian ayahnya. Lalu Yang Min mengikuti Taehyun dan menemukan bahwa Taehyun adalah kaki tangan direktur rumah sakit dan juga abangnya Sejin, putra yang jahat kepada ayahnya. Sang direktur menunjuk Taehyun untuk mengambil alih perawatan ayah Sejin dengan tugas mencabut selang pernapasan jika diperlukan. Sebagai imbalannya, Taehyun dijanjikan segera dipromosikan menjadi profesor. Mengetahui kebenaran ini, Yang Min sangat marah. Dia mengejar dan memukul Taehyun, tetapi pukulannya tidak berpengaruh. Merasa bersalah, Yang Min segera pergi meminta maaf kepada ayah Sejin. Dia berjanji akan mencari cara untuknya dalam melawan anak durhakanya. Malam itu, jiwa Yang Min memasuki tubuh Seungtak untuk menemui Taehyun dan mengungkap semua rahasianya. Dalam tubuh Seungtak, Yang Min mengancam Taehyun agar berhenti melakukan perbuatan jahat jika ingin tetap hidup. Taehyun sangat ketakutan dan berlari mengejar Seungtak, bertanya bagaimana dia bisa mengetahui semua itu. Namun Seungtak tampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Takut rahasianya terbongkar, Seungtak pergi ke ruang kontrol untuk meminta penghapusan rekaman video. Sehingga ketika Taehyun datang untuk melihat rekaman, dia tidak menemukan apapun. Kembali ke kamar rumah sakit, Sejin mengungkapkan bahwa kondisi Yang Min semakin memburuk dari hari ke hari. Yang Min teringat bahwa Paman Ted pernah mengatakan jika terlalu sering merasuki tubuh orang yang hidup akan membuat jiwanya tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya. Dan jika itu terjadi, Yang Min akan menjadi hantu untuk selamanya. Takut itu terjadi, Yang Min dengan cepat keluar dari tubuh Seungtak. Dia melihat mantan pacarnya yang menangis karena takut Yang Min akan meninggal. Sejin berjanji jika Yang Min bangun, dia akan tetap bersamanya selamanya. Mendengar ini, Yang Min bersumpah tidak akan merasuki tubuh orang lain lagi. Pada saat yang sama, muncul jiwa hitam di rumah sakit. Jiwa-jiwa lain ketakutan melihatnya. Dia adalah jiwa dari pengantar barang yang tubuhnya sedang koma. Tak lama kemudian, rumah sakit menerima pasien yang sangat kritis. Yang Min segera menyadari bahwa ini adalah kasus yang sulit karena ini adalah serangan jantung. Taehyun menolak menangani kasus ini dan menyarankan agar Seungtak yang melakukan operasinya. Seungtak khawatir karena dia tidak tahu bagaimana melakukan operasi tersebut. Tetapi ketika dia melihat istri dan anak korban yang malang, Seungtak setuju untuk melakukannya. Dia segera memerintahkan agar pasien dibawa ke ruang operasi. Awalnya Yang Min berusaha keras untuk tidak merasuki tubuh Seungtak karena telah berjanji pada Sejin. Namun saat operasi dimulai, Seungtak tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika melihat situasi ini, dia memohon kepada Yang Min untuk masuk ke tubuhnya demi menyelamatkan pasien. Yang Min sangat terkejut karena baru menyadari bahwa Seungtak selalu bisa melihatnya, tetapi berpura-pura tidak melihatnya. Seungtak ternyata telah memiliki kemampuan untuk melihat hantu sejak kecil. Saat masih kecil, dia melihat seorang ibu hantu yang tidak bisa mengambil sepatunya. Tanpa rasa takut, Seungtak membantu hantu itu. Kini, dia dengan tulus memohon kepada Yang Min untuk melupakan segalanya dan masuk ke dalam tubuhnya lagi. Setelah itu, Seungtak dengan percaya diri menjalani operasi, menunjukkan keterampilan luar biasa yang mengejutkan semua orang.
Setelah operasi selesai, keduanya berbicara secara pribadi. Seung Tak mengaku tidak hanya bisa melihat Yang Min, tetapi juga semua jiwa lainnya. Yang Min merasa dikhianati karena selama ini Seung Tak membiarkannya berulang kali memasuki tubuhnya tanpa memberitahu kebenarannya. Mereka pun bertengkar sengit. Setelah perdebatan itu, mereka sepakat untuk berhenti memainkan permainan memasuki tubuh. Sejak operasinya yang sukses itu, banyak yang mulai bertanya mengapa seseorang yang masih berlatih seperti Seung Tak bisa begitu hebat. Bahkan direktur meminta untuk meninjau video operasi yang baru saja dilakukan oleh Seung Tak. Keesokan harinya, tiba-tiba banyak wartawan datang mencari Seung Tak. Ternyata Direktur Han menyebarkan berita bahwa Seung Tak memiliki kemampuan bedah luar biasa secara online. Dia berpikir adiknya hanya beruntung. Han pada saat itu mencoba menjebak Seung Tak dengan harapan di masa depan Seung Tak akan gagal menangani kasus sulit dan akan menerima kritik keras. Han juga ternyata bersaing dengan adiknya Seung Tak untuk mendapatkan warisan keluarga. Sejak Yang Min dan Seung Tak bertengkar, Seung Tak mulai sering melakukan kesalahan saat bekerja sendirian. Dia menjadi canggung saat melakukan operasi, bahkan gagal memasang drainase pada pasien. Yang Min melihatnya tetapi menolak untuk membantu, yang membuat Seung Tak semakin kesal. Sebagai balas dendam, Seung Tak membuka jendela dan membuang jas kesayangan Yang Min ke jalan. Meskipun Yang Min memohon berkali-kali, Seung Tak tetap melemparkan jas itu. Kebencian antara Yang Min dan Seung Tak semakin membesar setiap hari. Di sisi lain, jiwa hitam pengantar barang yang menyebabkan kecelakaan Yang Min semakin kuat dan terus mengikutinya. Sementara itu, Sejin setiap hari mencoba membawa makanan yang diketahui menyebabkan alergi pada ayahnya. Ketika mereka mengatakan bahwa sang ayah memakannya, Sejin langsung tahu bahwa ayahnya belum pernah terbangun. Jiwa ayahnya merasa semakin khawatir karena semakin banyak Sejin menyelidiki, semakin berbahaya situasinya. Jiwa ayahnya itu kemudian mengajarkan sesuatu kepada jiwa Yang Min. Ia ingin meminta Yang Min untuk menjaga putrinya. Pada saat itu, Taeyun datang dan memberi suntikan racun kepada tubuh ayah Sejin untuk mempertahankan kondisinya yang sedang koma. Jiwa ayah Sejin tahu bahwa putranya memiliki rencana jahat, jadi dia ingin Yang Min melindungi putrinya. Di sisi lain, tubuh si pengantar barang berada dalam kondisi kritis. Beruntung saat itu Sejin datang ke ruang gawat darurat tepat pada waktunya. Jiwa si pengantar barang itu tiba-tiba muncul dan memohon kepada Yang Min untuk menyelamatkan tubuhnya. Dia mengaku bahwa karena uang, dia sengaja menyebabkan kecelakaan yang menimpa Yang Min, yang membuatnya sendiri berada dalam kondisi kritis. Dia berlutut dan meminta pengampunan dari Yang Min. Perlahan-lahan, semua pertanyaan Yang Min mulai terjawab. Selain itu, Yang Min secara diam-diam mendengar percakapan antara Direktur Han dan Sejin dan mengetahui bahwa Han meminjam ponsel Sejin untuk mengirimkan pesan kepada Yang Min agar bertemu pada hari kecelakaan itu terjadi. Jadi yang meminta bertemu itu bukan Sejin. Oleh karena itu, Yang Min bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, seorang anak laki-laki yang sakit parah meminta Seung Tak untuk melakukan operasi. Seung Tak sangat sedih karena tidak bisa melakukan operasi tersebut, tetapi hanya Yang Min yang memiliki kemampuan untuk menangani kasus sulit ini. Anak itu kemudian berlari memeluk ibunya dan menangis, membuat Seung Tak semakin terpukul. Akhirnya dia mendekati Yang Min dan meminta untuk dimasuki agar Yang Min bisa melakukan operasi pada anak itu. Sebagai imbalannya, Seung Tak berjanji akan membantu Yang Min menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan yang dialami Yang Min. Keduanya saat itu segera berdamai dan sepakat untuk bekerja sama. Saat itu seorang pasien darurat datang, namun istrinya terus memarahinya. Ternyata pasien tersebut pergi ke gunung untuk berselingkuh dan terjatuh. Melihat situasi ini, Yang Min awalnya berniat pergi, tetapi Seung Tak yang bodoh dengan sengaja ingin Yang Min memasuki tubuhnya untuk menyelamatkan orang tersebut. Sebagai akibatnya, istri sang pasien menarik rambut Seung Tak. Pada saat yang sama, pasien tersebut tidak sadarkan diri dan membutuhkan penanganan darurat. Semua orang segera membawa istrinya keluar.
agar Seung Tak bisa bekerja. Dengan keterampilan yang luar biasa, Yang Min berhasil menyelamatkan nyawa pasien tersebut dan pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Namun, suami kekasih pasien datang untuk membalaskan dendam. Yang Min dengan cerdik keluar dari tubuh Seung Tak. Sementara itu Seung Tak kena tinju. Setelah kejadian ini, Seung Tak marah lagi kepada Yang Min. Tanpa diduga, adegan ini terekam oleh kamera dan Direktur Han, abangnya, melihatnya. Dia memerintahkan penjaga keamanan untuk mengirimkan video tentang Seung Tak setiap hari. Di luar rumah sakit, seorang gadis menangis meminta agar tagihan rumah sakit saudaranya dikurangi. Gadis itu tak lain adalah adik dari pengantar barang yang kecelakaan. Untuk membayar tagihan medis saudaranya, dia bekerja sampai kelelahan. Pengantar barang berjanji kepada Yang Min bahwa jika dia bisa bangun, dia akan menjadi saksi kecelakaan yang menimpa Yang Min. Ini adalah kesempatan bagi Yang Min untuk mengungkap rencana jahat dari sang direktur rumah sakit. Sebelum Yang Min bisa melakukan apapun, Direktur Han mulai menggoda Sejin. Ternyata bertahun-tahun yang lalu dia sangat menyukai Sejin. Saat melihat Sejin mengambil sebutir nasi dari rambutnya dan memakannya, Direktur Han semakin tergila-gila. Siang itu dia membawa makanan untuk menggoda Sejin, tetapi melihat Sejin menyandarkan kepalanya kepada Yang Min, membuat kotak makan siang itu akhirnya dibuang ke tempat sampah. Sekarang dengan Yang Min dalam keadaan koma, Direktur Han berencana untuk merebut hati Sejin. Di saat yang sama, Seung Tak menipu Taeyun agar pergi ke tempat lain sehingga dia bisa menggantikan Taeyun dan menyuntikkan obat kepada ayah Sejin. Seung Tak berpura-pura bingung sehingga dua pengawal tidak memperhatikannya dan Sejin pun berhasil menyelinap ke dalam kamar rumah sakit saat penjaga keamanan keluar. Lalu Sejin melihat ayahnya terbaring tak bergerak dan tampak sangat lelah di tempat tidur. Hatinya sangat hancur, kini dia yakin bahwa kakaknya telah menyakiti ayahnya. Beberapa saat kemudian, Sejin keluar dan mengejutkan para pengawal. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan, mereka harus merahasiakan ini dan lain kali jangan menghalanginya untuk masuk. Seung Tak akhirnya memberitahu Sejin tentang kebenaran bahwa pengantar barang adalah penyebab kecelakaan yang menimpa Yang Min. Sejin kemudian memutuskan untuk bertanggung jawab dalam merawat pengantar barang tersebut. Pada hari yang sama, bocah yang sakit parah akan dioperasi dan Seung Tak membawanya ke ruang operasi. Yang Min berusaha mengikuti, tetapi tiba-tiba dia terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Saat operasi dimulai, Seung Tak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata tubuh Yang Min sedang menjalani pemindaian yang menyebabkan batas kapasitasnya terlampaui sehingga dia tidak dapat memasuki ruang operasi. Taeyun menjadi penggantinya, sementara Seung Tak menjadi asistennya. Namun Yang Min belum memasuki tubuh Seung Tak sehingga Seung Tak sangat khawatir. Dia ceroboh menjatuhkan pisau listrik yang menyebabkan dia dikeluarkan untuk didisinfeksi sebelum diizinkan masuk kembali. Kemudian Yang Min berusaha mencari bantuan dan menemukan jiwa Paman Ted yang berada di dalam tubuh seorang petugas kebersihan. Dia lalu setuju untuk membantu dengan membawa tubuh Yang Min keluar dari ruang pemindaian. Berkat itu, Yang Min akhirnya bisa mendekati ruang operasi. Di sisi lain, Seung Tak terus ceroboh dan mendapatkan teguran. Pada saat yang kritis, Yang Min tiba di sana dan jiwanya mulai memasuki tubuh Seung Tak. Seung Tak langsung berubah dan operasi dilakukan dengan sangat terampil. Taeyun mulai merasa sangat bingung karena tidak bisa melakukan langkah-langkah dasar. Saat itu Seung Tak meminta Taeyun untuk mundur agar dia bisa melanjutkan operasi. Jika ada sesuatu yang terjadi pada pasien, posisi Profesor Taeyun akan terancam. Mendengar ini, Taeyun menjadi ketakutan dan menyerahkan kendali seluruhnya kepada Seung Tak. Operasi penggantian jantung buatan adalah teknik yang sangat sulit dan langka. Yang Min pernah melakukannya sebelumnya, jadi dia sangat ahli. Dekan rumah sakit sangat terkejut dengan keberhasilan operasi tersebut. Setelah selesai, Seung Tak dan Yang Min tertawa bersama-sama seolah mereka memenangkan lotre. Namun di dalam, Sejin menerima kabar dari seorang kolega asing. Hasil tes Yang Min menunjukkan bahwa dia tidak memiliki lebih dari sebulan untuk hidup. Kabar ini membuat Sejin sangat sedih. Malam itu, Yang Min tetap terjaga sepanjang malam
menunggu bocah tersebut bangun. Ketika dia melihat mata bocah itu terbuka, dia begitu bahagia hingga menangis. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Yang Min yang biasanya sangat angkuh. Di saat yang sama, Yang Min menulis laporan tentang operasi bocah tersebut. Tapi Seung Tak tidak mengetahuinya. Ketika Seung Tak menemukannya, dia segera berlari ke kamarnya untuk membuka komputer dan menghapus laporan tersebut. Namun ternyata Taehyun sudah mencetaknya sebelumnya dan menyadari bahwa laporan Seung Tak identik dengan laporan sebelumnya yang ditulis oleh Yang Min. Hal ini membuat Taehyun mulai panik, bertanya-tanya apakah Seung Tak benar-benar dirasuki oleh roh Yang Min. Di sisi lain, Seung Tak takut rahasianya terbongkar dan mulai memarahi jiwa Yang Min. Saat keduanya bertengkar, ibu Seung Tak tiba dan secara tidak sengaja dia melihat putranya berbicara sendiri. Tampak sangat menakutkan. Sejak kecil, ternyata ibunya sudah mengetahui bahwa Seung Tak bisa melihat hantu. Dan dia berpikir bahwa berbicara dengan hantu itu tidak baik. Seung Tak kemudian datang untuk melepas tabung drainase pasien anak tersebut. Banyak orang penasaran dan datang melihat karena mendengar bahwa Seung Tak sangat berbakat. Namun bocah itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat jiwa Yang Min. Bocah itu bertanya mengapa Yang Min masuk ke tubuh Seung Tak, membuat Yang Min panik dan menyebabkan tabung drainasenya terlepas. Semua orang yang menonton pun kecewa melihat kejadian ini. Sementara itu, Sejin memeriksa pengantar barang yang masih koma. Meskipun semua tanda vitalnya tampak normal, dia mulai bertanya-tanya hingga tiba-tiba petugas kebersihan berteriak karena penutup tempat sampah tidak sesuai dengan tempatnya. Petugas kebersihan itu memeriksa apakah ada penyok dan Sejin akhirnya mengerti maksudnya. Dia melepas perban di kepala pengantar barang dan benar saja dia menemukan ada penyumbatan di sana. Di sisi lain, Seung Tak menyadari bahwa Yang Min diam-diam meminjam tubuhnya untuk melakukan operasi jantung pada seorang penyanyi. Seung Tak tahu bahwa jika Yang Min terus memasuki tubuhnya, Yang Min tidak akan bisa kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Seung Tak menjadi sangat marah dan memarahi Yang Min. Tepat pada saat itu, penyanyi tersebut dijadwalkan menjalani transplantasi jantung yang kedua. Yang Min yang terakhir kali melakukan operasi jantung untuk penyanyi itu karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Pada hari operasi, Yang Min sudah mengenakan jas operasi dan penyanyi tersebut telah dimasukkan ke ruang anestesi. Namun tanpa diduga, Seung Tak tiba-tiba menghilang, memaksa Taehyun untuk menggantikannya. Yang Min berdiri di samping, sangat khawatir karena pasien ini adalah orang yang pernah menjalani penggantian katup jantung 10 tahun yang lalu. Penggantian katup jantung yang kedua akan 10.000 kali lebih sulit daripada sebelumnya. Yang Min yang sangat khawatir berdiri di samping Taehyun dan ketakutan terbesarnya akhirnya terwujud ketika Taehyun secara tidak sengaja menyentuh arteri koroner hingga robek. Tekanan darah pasien mulai turun drastis dan Yang Min tak berdaya di momen kritis ini. Beruntung, Seung Tak muncul dan dia langsung memasuki tubuh Seung Tak dengan cepat untuk memperbaiki kesalahan Taehyun. Dan berkat keterampilan Yang Min, operasi berjalan sukses. Setelah keluar dari ruang operasi, Seung Tak memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Yang Min. Dia menolak membiarkan jiwa Yang Min memasuki tubuhnya lagi karena sadar bahwa setiap kali Yang Min melakukannya, ada resiko Yang Min akan mati selamanya. Sementara itu, ibu Seung Tak sedang meninjau video-video terkait anaknya dan meminta staf untuk menghapus semuanya. Namun tanpa sepengetahuannya, Direktur Han telah menyalin video-video tersebut ke dalam USB dan berniat menggunakan bukti itu untuk merebut warisan. Saat Seung Tak berniat memutuskan kontraknya dengan Yang Min, seorang pasien dengan pendarahan di perut tiba di rumah sakit. Karena rumah sakit tidak memiliki dokter yang bisa menangani operasi ini, mereka berencana untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain. Namun tiba-tiba, Seung Tak menghentikan tempat tidur pasien dengan tangannya. Sebuah tindakan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yang Min 10 tahun yang lalu. Baik Seung Tak maupun Yang Min memiliki pikiran yang sama. Mereka akan melakukan operasi tersebut tanpa peduli konsekuensinya. Yang Min sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi dan dia ingin memanfaatkan sisa waktunya untuk menyelamatkan nyawa. 수술실에서 살았잖아. Setelah operasi berhasil dilakukan,
Sejin mengumumkan bahwa pengantar barang yang mengalami kecelakaan akhirnya telah sadar. Yang Min berharap pengantar tersebut akan memberikan kesaksian dan membongkar kejahatan Direktur Han, serta membersihkan nama Yang Min. Namun tak terduga pengantar barang itu tidak ingat kontrak sebelumnya, membuat Yang Min marah. Di saat yang sama, Direktur Han telah membayar semua tagihan rumah sakit sang pengantar barang tersebut, seolah-olah menyuapnya agar tidak mengatakan yang sebenarnya. Meski begitu banyak usaha yang telah dikeluarkan oleh Yang Min untuk menyelamatkan si pengantar barang, tapi tetap si pengantar barang itu tidak mengingat apapun. Saat Yang Min sedang marah, Paman Ted muncul dan menjelaskan bahwa siapapun yang terbangun setelah koma tidak akan mengingat apa yang telah dilakukan oleh jiwa mereka. Ini berarti bahwa pengantar barang tersebut tidak akan ingat apapun yang terjadi saat dia koma, dan menyalahkannya tidak ada gunanya. Seung Tak kemudian mengingatkan pengantar barang bahwa pada hari kecelakaan itu dia dibayar oleh Direktur Han untuk menabrak Yang Min. Mendengar ini, pengantar barang itu sangat ketakutan. Di sisi lain, ayah Sejin meminta bantuan Yang Min untuk menghukum anaknya yang tidak berbakti. Keesokan harinya, wartawan berkumpul untuk mewawancarai anak tersebut setelah foto ayahnya yang koma diposting secara online. Strategi ini berhasil dan para pelaku skandal segera pergi ke kamar rumah sakit untuk melihat ayah Sejin. Direktur rumah sakit yaitu Han dan Tae-yun juga hadir bersama dengan pengacara ayah Sejin yang membawa surat wasiatnya. Saat pengacara mulai membacakan surat wasiat, semua keinginan sang ayah diumumkan, yang berarti jika sang ayah meninggal, surat wasiat tersebut akan berlaku. Inilah alasan mengapa anaknya terus membuat sang ayah tetap dalam keadaan koma, karena jika sang ayah meninggal, anak tersebut akan kehilangan segalanya. Setelah skandal ini terungkap, Direktur Han mendapat kritikan tajam dari ibunya. Melihat situasi yang tidak dapat lagi ditutupi, Direktur Han menyalahkan Tae-yun. Sejin lalu membawa ayahnya untuk memeriksa kondisi jantung dan paru-parunya. Saat jiwanya bermain bersama jiwa Paman Ted, tubuh ayahnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda tidak ada kehidupan lagi. Jantung dan paru-parunya berhenti bekerja. Meskipun sangat berat baginya, Sejin tetap harus menjalankan perintah wasiat ayahnya, dan dia dengan berat hati mencabut alat bantu nafas ayahnya. Jiwa sang ayah pun menghilang. Pada hari pemakaman, jiwa Yang Min kembali memasuki tubuh Seung Tak untuk memberikan penghormatan terakhir. Yang Min sadar bahwa waktu hidupnya sangat singkat, sehingga dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Seung Tak, menangani semua kasus medis yang belum diselesaikan. Lalu mereka bekerja tanpa henti, tanpa istirahat selama beberapa hari. Meski Seung Tak merasa sangat lelah, jiwa Yang Min tetap penuh energi. Karena sebagai jiwa, dia tidak merasakan kelelahan. Setiap kali ada pasien gawat darurat yang datang, keduanya dengan antusias bergegas untuk menolong. Pada saat yang sama, Tae-yun mencoba mencelakai Yang Min. Dia memberikan laporan yang pernah ditulis oleh Seung Tak kepada Direktur Han. Tae-yun yakin bahwa laporan itu sebenarnya ditulis oleh Yang Min. Dia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa adik Direktur Han telah dirasuki oleh arwah Yang Min. Pada awalnya, Direktur Han tidak percaya, tetapi tiba-tiba dia mendengar bahwa kakeknya akan datang ke rumah sakit, sehingga ia segera pulang. Tak disangka, begitu bertemu kakeknya, ia langsung dimarahi karena membiarkan Seung Tak bekerja terlalu keras, terutama karena Yang Min dalam keadaan koma dan rumah sakit kekurangan dokter bedah yang ahli. Kakeknya menegur Direktur Han agar segera mencari dokter pengganti yang baik, atau jika tidak mampu, ia sebaiknya segera mengundurkan diri. Malam itu, Yang Min mengunjungi Sejin dan menemukan bahwa dia sedang menangis. Sejin sedang bersedih karena ayahnya baru saja meninggal. Dia menyadari bahwa dirinya hanya terbaring dalam koma, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Sejin. Saat itu dia melihat Seung Tak datang dan jiwanya segera masuk untuk mendekati Sejin. Yang Min menggunakan tubuh Seung Tak menutupi Sejin dengan selimut dan dengan lembut membelai wajahnya. Dalam mimpinya, Sejin merasakan kehadiran Yang Min dan bertanya apakah dia benar-benar ada di sana. Tak disangka, Sejin tiba-tiba terbangun dan mereka berpelukan. Berkat momen bahagia ini,
gelombang otak Yang Min dirangsang, membuat Yang Min merasa senang dan memberitahu Seung Tak bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk bangun. Seung Tak segera berlari menemui Sejin untuk menanyakan apakah Yang Min menunjukkan aktivitas otak. Hal ini membuat Sejin curiga mengapa Seung Tak bisa mengetahuinya. Seung Tak berbohong mengatakan bahwa dia mendapat firasat melalui mimpi. Dengan harapan bangun, Yang Min semakin mencintai hidup dan setiap hari ia meminta Seung Tak untuk mengingatkan Sejin agar menjaga diri. Ketertarikan mendadak Seung Tak pada Sejin membuat Sejin merasa bingung. Dia mengingat dengan jelas bahwa dia mendengar suara Yang Min menyanyi malam sebelumnya. Tetapi saat membuka mata, dia melihat bahwa itu adalah Seung Tak. Ketika dia memeluknya, rasanya seperti memeluk Yang Min. Sementara itu, Direktur Han mulai curiga bahwa adiknya dirasuki oleh jiwa Yang Min. Dia diam-diam mengamati Seung Tak saat melakukan operasi dan menyadari bahwa keterampilan bedahnya sangat mirip dengan Yang Min. Selain itu, dia pernah memergoki Seung Tak membawa tubuh Yang Min. Semakin jelas bahwa Seung Tak dirasuki oleh jiwa Yang Min. Di sisi lain, Seung Tak membantu seorang arwah perempuan yang suka membaca buku. Sementara tubuhnya masih dalam koma di kamarnya. Setelah memeriksa rekam medis, Seung Tak menemukan bahwa wanita itu jatuh pingsan karena kurang tidur dan kepalanya terbentur meja. Namun penyebab yang mendasari mengapa dia belum bangun masih belum jelas. Yang Min kemudian berbicara langsung dengan arwah wanita tersebut dan mengetahui bahwa ketika wanita itu jatuh, hidungnya berdarah. Seung Tak segera memberitahu Sejin tentang hal ini. Sejin dengan cepat menyadari bahwa wanita itu menderita sindrom talangi atasia dan kejatuhannya menyebabkan infeksi pada sistem sarafnya. Sejin semakin bingung mengapa Seung Tak bisa mengetahui detail seperti itu. Meskipun prosedur bedah otak beresiko, Sejin meyakinkan dokter bahwa operasi adalah satu-satunya cara agar wanita itu bisa bangun. Keteguhan hati Sejin akhirnya meyakinkan dokter untuk menyetujui operasi tersebut. Mendengar berita itu, jiwa wanita tersebut sangat gembira. Namun pada momen krusial, Direktur Han merencanakan jebakan untuk mengungkap bahwa arwah Yang Min telah memasuki tubuh Seung Tak. Dia mengatur agar Seung Tak melakukan operasi pada katup jantung yang robek dengan Taeyun sebagai asistennya. Direktur Han ingin memastikan bahwa Seung Tak benar-benar dirasuki oleh arwah Profesor Yang Min atau tidak. Seperti biasa, Yang Min menghangatkan dan memutar pergelangan tangannya sebelum operasi dan melakukan semua prosedur dengan sangat terampil, terutama kebiasaan menjahit menggunakan tangan kiri. Taeyun mengakui bahwa semua gerakan operasi tersebut sama persis dengan yang dilakukan oleh Yang Min. Di luar ruang operasi, Direktur Han juga sangat terkejut. Untuk memastikan, dia memanggil Sejin untuk menciptakan distraksi. Taeyun dengan sengaja menanyakan sebuah pertanyaan yang hanya Yang Min yang tahu jawabannya. Secara tidak sadar, Seung Tak menjawab pertanyaan itu, sehingga mengungkap identitas Yang Min. Ketika Yang Min menyadari bahwa ini adalah jebakan, semuanya sudah terlambat. Kini mereka tahu bahwa jiwa Yang Min telah memasuki tubuh Seung Tak. Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dari Direktur Han, Yang Min dengan jujur mengakui bahwa tubuh Seung Tak dikendalikan olehnya, yaitu Profesor Yang Min. 아니 이제까지 저지른 죄만도 차고 넘치지 않나? 난 뭐 어차피 귀신이니까 상관없고 목숨이 니들한테는 그리고 싶어. Direktur Han pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Yang Min yang dalam waktu itu dalam wujud Seung Tak lalu dengan santai meninggalkan percakapan. Setelah itu, Direktur Han mulai dihantui oleh keberadaan hantu. Bahkan saat bicara, dia tidak berani berbicara karena takut Yang Min akan mendengarkan. Lalu Yang Min memberitahu Seung Tak bahwa Direktur Han tahu akan semuanya. Seung Tak lalu mengungkapkan bahwa di masa lalu dia mengalami kecelakaan yang hampir membunuhnya. Dan sejak saat itu, dia tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melihat hantu ketika dia masih anak-anak. Awalnya, dia sangat takut dan melarikan diri, namun kemudian dia berpura-pura tidak melihat apa-apa, jadi semuanya baik-baik saja. Namun, ketika melakukan operasi pada pasien, jiwa mereka muncul dan sangat menakutinya. Itulah sebabnya dia selalu berhenti dari praktek bedah. Dia selalu menjadi orang yang berharap bahwa Yang Min akan segera bangun. Namun sialnya, ketika mereka berbicara, tanpa sengaja didengar oleh Direktur Han sendiri yang sedang menunggu Sejin untuk keluar dari ruangan. Setelah Sejin keluar, Han diam-diam masuk
dan berniat mencabut tabung pernapasan Yang Min. Karena jika dia mati, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Akan tetapi, ketika memikirkan bahwa dia akan kehilangan mesin pencetak uangnya, dia tidak jadi melakukannya. Malam itu, Direktur Han pulang ke rumah dan bertanya kepada Seung Tak mengapa dia mau menolong hantu. Seung Tak tidak banyak menjelaskan, dan dia berkata bahwa dia ingin bekerja sama dengan Direktur Han. Jika Direktur Han bertobat, Seung Tak akan memaafkannya. Tanpa diduga, Direktur Han malah mengancam. Dan dia berkata bagaimana jika Yang Min meninggal keesokan paginya. Lalu esok paginya, Seung Tak bergegas ke rumah sakit untuk menemukan Yang Min. Untungnya, dia baik-baik saja. Beberapa hari kemudian adalah hari di mana Sejin akan menjalankan operasi. Sejin adalah dokter utama yang melakukan operasi tersebut. Meskipun operasi ini berhasil, pasien masih perlu perawatan untuk beberapa waktu. Ketika infeksi di otaknya sembuh total, pasien bisa sadar kembali. Seung Tak yang telah mengetahui bahwa kebahagiaan bisa membantu Yang Min untuk bangun lebih cepat, dia meminta rekannya untuk menjaga tubuh Yang Min. Lalu dia memberikan Sejin sebuah tiket untuk menonton konser. Lalu pada saat yang sama, dia mengizinkan Yang Min untuk pergi ke konser dengan tubuhnya agar bisa menonton bersama Sejin. Jadi pada hari itu, Yang Min dalam wujud Seung Tak pergi dengan Sejin menonton konser. Ketika keduanya duduk bersebelahan, kenangan Sejin tiba-tiba muncul. Meskipun keadaan mereka sulit, mereka selalu memiliki satu sama lain. Saat meninggalkan teater, Sejin penasaran bertanya kepada Seung Tak mengapa menjadi ahli bedah. Dia menjawab karena dia telah berjanji pada seorang gadis untuk melakukan itu, dan gadis itu bekerja sebagai ahli saraf. Dan jawaban ini persis sama seperti jawaban Yang Min. Sejin tiba-tiba terdiam. Lalu beberapa hari kemudian, pasien bocil yang mereka operasi tiba-tiba jiwanya keluar dari tubuhnya untuk mencari Profesor Yang Min. Tubuh bocah itu tidak sadarkan diri di lantai dan sedang dirawat oleh perawat wanita. Setelah Seung Tak mendekat, perawat itu tiba-tiba bertanya apakah hantu Yang Min berada di dekatnya. Dan pertanyaan itu sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dia sudah tahu. Meskipun perawat itu tidak melihatnya, dia berbicara dengan percaya diri karena dia memperhatikan bahwa hanya Yang Min yang menghangatkan tangannya sebelum operasi. Mereka berdua kembali untuk mengamati bocah itu dan menemukan bahwa dia membutuhkan operasi lain untuk mengganti posisi katup buatannya. Namun, Seung Tak adalah seorang magang, jadi dia tidak memiliki wewenang untuk memimpin. Dia memanggil profesor lain untuk menerima operasi ini. Secara tak terduga, semuanya menolak. Bahkan untuk operasi lain, mereka menghapus nama Seung Tak dari semua jadwal. Semua ini dilakukan oleh Direktur Han. Seung Tak sangat marah, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Awalnya, Yang Min memiliki dana amal yang didedikasikan untuk membantu membayar biaya rumah sakit untuk operasi jantung yang dia tangani. Bocah ini juga termasuk dalam daftar tersebut. Kepala departemen mengatakan bahwa jika bocah itu tidak segera dioperasi, dia tidak akan bisa bangun lagi. Dia datang meminta Direktur Han untuk melakukan operasi pada bocah itu. Namun, Han menggunakan masalah pribadi untuk balas dendam. Semua pasien yang ditangani oleh Yang Min harus dihentikan pemeriksaan medis. Sedangkan dana amal akan langsung dialihkan ke dana yang dikelola oleh Direktur Han sendiri. Kepala departemen saat itu tak bisa menahan rasa marahnya. Bagaimana mungkin dia menukar nyawa pasien demi uang? Pada saat yang sama, jiwa bocah itu berlari untuk memeluk ibunya, tetapi tidak bisa. Karena dia melihat tubuhnya di tempat tidur, bocah itu menangis, membuat Seung Tak tidak tega. Jadi dia bekerja sama dengan dekan dan profesor lainnya untuk membuat rencana menjebak Direktur Han. Semua orang lalu mengubah jadwal kerja mereka, menunggu hari ketika bocah itu akan dioperasi. Tetapi
hanya beberapa orang yang memiliki jadwal kosong. Oleh karena itu, beberapa orang diizinkan masuk ke ruang operasi sebagai asisten. Direktur Han lalu duduk di luar, mengamati apakah itu Yongmin atau Seung-tak. Tak disangka, saat operasi berlangsung, tangan Seung-tak terus bergetar. Tampaknya hubungan antara jiwanya dan tubuh tidak stabil, yang sangat berbahaya bagi operasi. Dekan dan Direktur Han yang berada di luar ruangan juga merasa tegang. Yongmin harus berusaha mengingat janjinya untuk membantu bocah ini kembali melihat ibunya. Namun fenomena ini tetap terjadi. Operasi saat itu sangat sulit diselesaikan, dan setelah selesai, Yongmin segera berlari keluar. Dia bertanya kepada Paman Ted mengapa hari ini ketika jiwanya memasuki tubuh Seung-tak selalu muncul masalah. Namun Ted juga tidak tahu alasannya. Yang lebih aneh adalah bahwa Seung-tak tiba-tiba masih mengingat tentang operasi tersebut. Padahal sebelumnya ketika Yongmin memasuki tubuhnya, dia tidak ingat apapun. Lalu jiwa bocah itu bangun dan langsung menemui Yongmin. Dan dia bertanya apakah Yongmin bisa memegang janjinya agar tubuhnya bisa bangun. Lalu apakah tubuh Yongmin juga akan bisa bangun bersama tubuh bocah itu? Pertanyaan ini terasa sangat menghancurkan hati Yongmin yang sangat ingin bangun tetapi tidak bisa. Dan keduanya pun saling berpelukan. Tiba-tiba jiwa bocah itu menghilang. Yongmin bergegas ke kamar rumah sakit. Ternyata benar, bocah itu telah terbangun. Namun kini bocah itu hanya bisa melihat dan menyentuh Seung-tak. Seung-tak dengan santai menggoda Yongmin. Yongmin lalu pergi dengan hati yang hancur. Dia berteriak marah karena dirinya hanya seperti sayuran. Jadi apapun yang dia lakukan, hanya Seung-tak yang akan mendapat manfaat darinya. Yongmin lalu pergi ke kamarnya dengan sedih, melihat Sejin tertidur di samping tubuhnya. Hal ini yang membuatnya sangat menderita. Yongmin menangis seperti anak kecil. Mengapa semua orang begitu menderita karena dirinya? Dia memarahi tubuhnya agar segera bangun. Di luar, Seung-tak juga mendengar semuanya. Dia juga patah hati untuk Yongmin. Keesokan harinya, saudara laki-laki Sejin tiba-tiba kembali ke rumah sakit. Dia langsung menuju kamar rumah sakit untuk menemui Sejin. Yongmin yang berdiri di sampingnya mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata di masa lalu, saudara laki-laki Sejin dengan sengaja memaksa Sejin pergi ke Amerika. Jika tidak, dia akan menyuruh seseorang mematahkan lengan Yongmin. Pada hari itu, dia menyewa sekelompok preman untuk memperingatkan pemuda itu. Mereka mengancam akan membuat tangan Yongmin tidak bisa melakukan operasi. Ternyata kakaknya ingin memaksa Sejin untuk menandatangani surat penolakan warisan dari ayahnya. Yongmin dengan tak berdaya melihat Sejin yang berjuang melawan saudara laki-lakinya yang jahat. Untungnya Seung-tak tiba di sana tepat waktu. Yongmin langsung masuk ke tubuh Seung-tak dan meraih kerah kakaknya yang jahat itu. Kemudian dia langsung meninju wajahnya. Pada saat itu, direktur rumah sakit muncul. Mereka menarik satu sama lain kembali ke ruangan untuk melanjutkan diskusi tentang rencana pembunuhan. Namun ternyata Direktur Han ingin menarik diri dari rencana tersebut. Dia tidak ingin lagi terlibat dengan saudara laki-laki Sejin. Melihat hal ini, dia langsung mengancam akan mengungkapkan bahwa rumah sakit tersebut telah membunuh Yongmin dan juga ayahnya. Setelah mendengar ini, Direktur Han sangat ketakutan. Paman Ted kemudian menemukan alasan mengapa saat Yongmin memasuki tubuh Seung-tak terjadi suatu masalah. Alasannya adalah karena tubuh Komo Yongmin telah membaik sehingga jiwanya terkadang berfluktuasi untuk kembali ke tubuhnya, bukan tubuh Seung-tak. Sekarang jika mereka terus membiarkan jiwa mereka masuk ke dalam tubuh orang lain, jiwa kedua orang itu akan terganggu. Oleh karena itu, Yongmin terpaksa berhenti memasuki tubuh Seung-tak. Akibatnya, banyak operasi harus ditunda sementara. Seung-tak merasa bahwa dirinya sebagai dokter tidak berarti jika tidak bisa menolong pasien. Jadi hidupnya tidak akan bermakna. Maka ia belajar dengan keras siang dan malam. Beberapa hari kemudian, Seung-tak mendatangi Sejin dan mengakui semuanya. Tindakan-tindakan yang membuatnya merasa akrab dengannya adalah karena jiwa Yongmin telah masuk ke dalam tubuhnya. Yongmin yang menyadarinya segera berteriak untuk menghentikan hal tersebut. Jika tidak dihentikan, Yongmin akan masuk ke tubuh Seung-tak. Seung-tak lalu pergi meninggalkan Sejin yang bingung di dalam kamar. Di luar, keduanya berdebat. Ketika Yongmin berbalik, dia melihat Sejin terbaring di lantai. Dia segera menggunakan tubuh Seung-tak untuk membawa Sejin ke ruang gawat darurat. Ternyata Sejin pingsan karena kelelahan dan kurang tidur.
Sesuai dengan perintah Direktur Han, hari ini mereka akan membunuh Yongmin. Taeyun lalu pergi ke kamar rumah sakit untuk membunuhnya, tetapi Seung Tak telah mengatur pengawal, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwa Yongmin masuk ke tubuh Seung Tak dan secara pribadi memasak hidangan yang disukai oleh Sejin. Kemudian mengajaknya berbelanja pakaian. Sekali lagi, Sejin merasa sangat dekat dengan Yangmin. Perasaannya begitu meluap hingga dia tidak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya, Seung Tak pulang untuk membantu ibunya mengawasi para tukang pipa. Dia mengambil keran dan secara tidak sengaja menyemprotkan air kemana-mana. Seung Tak saat itu tiba-tiba memahami sesuatu dan buru-buru kembali ke rumah sakit. Dia menemukan penyebab koma Yongmin, yaitu aliran darah ke otaknya yang tertekan. Mereka lalu segera membawa tubuhnya ke CT scan. Ternyata benar, arteri terkompresi. Karena sangat bahagia, Sejin memeluk Seung Tak. Jiwa Yongmin segera masuk ke tubuhnya untuk menikmati kebahagiaan itu. Seung Tak kemudian mengadakan rapat untuk mengumumkan ini. Dia dengan percaya diri menjelaskan setiap detail, membuat para profesor kagum kepadanya. Kepala departemen segera berkata untuk menjawabkan operasi dan dia diminta menjadi ahli bedah utama. Lalu Seung Tak akan membantu sebagai asisten. Mereka menjadwalkan operasi Yongmin untuk besok pagi. Namun Yongmin khawatir karena Pamantet telah memperingatkannya agar tidak lagi memasuki tubuh seseorang. Karena kemarin ketika dia pergi berbelanja dengan Sejin, jiwanya juga terganggu. Jika selama operasi hubungan antara jiwa dan tubuh kembali berfluktuasi, hal itu sangat berbahaya. Yongmin memutuskan untuk mengajarkan semuanya kepada Seung Tak. Setidaknya jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa menanganinya. Di sisi lain, Direktur Han tahu bahwa Seung Tak akan menjadi asisten dalam operasi ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa belakangan ini Yongmin mengalami masalah saat merasuki tubuh orang lain. Jadi dia segera menyusun rencana jahat. Pada saat itu, seorang pasien mengalami aorta pecah, menyebabkan aliran darah tak berhenti. Namun saat ini tidak ada ahli bedah yang bertugas di rumah sakit. Seung Tak tidak bisa menolak dan menerima operasi ini. Hal ini membuat Yongmin sangat khawatir. Dia berkata bahwa dia telah memberitahu Seung Tak bahwa merasuki tubuh orang lain sekarang sangat berbahaya. Jika ada masalah saat operasi, nyawa pasien bisa hilang. Namun Seung Tak tetap keras kepala dan tetap melanjutkan operasi. Saat masuk ke ruang operasi, Seung Tak merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara tekanan darah pasien terus turun. Jiwa Yangmin di luar sangat cemas. Seung Tak melihat keluar jendela untuk mencari bantuan. Ketika mesin melaporkan bahwa pasien hampir meninggal, Yangmin mengambil resiko dan memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Seung Tak untuk melanjutkan operasi. Operasi berlangsung dengan sangat terampil. Pasien ini tampaknya akan selamat, tetapi tak disangka saat operasi hampir selesai, jiwa Yangmin tiba-tiba terlempar keluar. Seung Tak tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yangmin dengan cepat berusaha untuk masuk kembali ke tubuh Seung Tak, tetapi tidak bisa lagi. Dalam momen kritis, Pamantet berlari masuk dan berteriak kepada Seung Tak untuk melanjutkan operasinya. Namun sudah terlambat, detak jantung pasien sudah hilang. Jiwa pasien pun berdiri di sana. Dan melihat mereka, Seung Tak tercengang karena baru saja kehilangan nyawa seseorang. Dia tidak tahan, jadi dia lari keluar. Dan akhirnya operasi itu pun gagal. Direktur Han kemudian memanggil kepala departemen untuk menyelidikinya. Namun kepala departemen mengatakan ini bukan insiden medis karena aorta pasien sudah pecah sebelumnya. Seung Tak ingin menyelamatkan pasien, jadi dia melakukan operasi tersebut. Semua orang melindungi Seung Tak membuat Direktur Han marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah insiden itu, Seung Tak sangat terguncang sehingga dia memutuskan kontak dengan semua orang. Ibunya khawatir, jadi dia mencarinya kemana-mana. Direktur Han melihat hal ini dan langsung mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ibunya memaksa Seung Tak menjadi seorang dokter. Lalu setelah itu, Direktur Han dan Taeyun kembali mendiskusikan cara untuk membunuh Yongmin. Mereka berencana agar operasi Yongmin tampak seperti kecelakaan. Rencananya adalah membuat Yongmin meninggal sebelum dia masuk ke ruang operasi. Dengan begitu, Taeyun tidak akan disalahkan. Mereka juga sudah menyiapkan anggur untuk merayakan kematian Yongmin.
Jiwa Yongmin yang berada di dekat mereka mendengarkan semuanya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Seung Tak dan membawanya kembali. Perawat pergi ke rumah Seung Tak dan menemukannya di sana. Tak disangka Seung Tak sudah menyiapkan surat pengunduran diri dan memintanya untuk mengirimkan surat tersebut. Tapi di sisi lain, jiwa Yangmin tidak menyerah. Dia yakin bahwa jiwa Pamantet adalah jiwa yang merasukinya 12 tahun yang lalu. Dia memohon kepadanya untuk membantunya. Jadi Pamantet menyusun rencana untuk memanggilnya kembali. Namun yang jadi masalah sekarang, Ibu Seung Tak telah setuju untuk membiarkan Seung Tak berhenti dari pekerjaannya dan mereka merencanakan perjalanan jauh. Saat itu, Sejin mendapat panggilan mendesak sehingga dia harus pergi dengan cepat. Tidak jauh setelah dia pergi, perawat menelepon untuk memberitahu bahwa Yongmin dalam bahaya. Sejin segera kembali dan menemukan seseorang telah menurunkan tempat tidurnya, menyebabkan aliran air masuk kembali yang menyebabkan pneumonia. Lalu seorang kolega melaporkan berita ini kepada Seung Tak. Dan setelah mendengarnya, dia segera membatalkan penerbangan pulangnya. Saat tiba di rumah sakit, dia mengetahui bahwa ini adalah trik Yongmin untuk membawa Seung Tak kembali. Hal ini membuat Seung Tak sangat marah. 돌았어? 그게 누구였지? 어떻게 그런 짓을 해? 당신 죽을 뻔해. Ke rumah, Seung Tak menerima pesan bahwa operasi Yongmin telah ditunda tanpa batas waktu. Seung Tak tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia mengingat bagaimana Yongmin bisa menyelamatkan banyak pasien dengan masuk ke tubuhnya. Jika mereka kehilangan sosok berbakat seperti Yongmin, banyak pasien yang takkan terselamatkan. Keesokan harinya, rekan-rekan memberitahu Seung Tak bahwa Yongmin harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Mendengar ini, Seung Tak ingin segera kembali ke rumah sakit. Tetapi tiba-tiba seseorang jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Dekan muncul dan menanyakan penyakitnya dari ibunya. Secara tiba-tiba, jiwa Pamantet memasuki seseorang dan berlari membeli peralatan pertolongan pertama. Ketika peralatan itu dibawa kembali, jiwa Pamantet masuk ke tubuh kepala departemen untuk memberikan pertolongan pertama kepadanya. Berkat beberapa trik kecil itu, dia pun bisa diselamatkan tepat waktu. Ternyata Pamantet juga adalah seorang dokter yang sangat hebat. Setelah itu, Seung Tak segera bergegas menghentikan Sejin yang hendak memindahkan Yongmin. Dia berjanji akan berjuang bersama Yongmin sampai semuanya berakhir. Keesokan harinya, Seung Tak membawa semua barangnya ke rumah sakit untuk tinggal di sana. Dia menyewa lebih banyak pengawal untuk menjaga kamar rumah sakit Yangmin, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu, dia mengikuti jiwa Yangmin setiap hari untuk belajar tentang operasi. Dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menyelamatkan pasien. Langkah pertama adalah menjahit sayatan sederhana pada bantal kepala. Seung Tak berlatih siang dan malam. Selanjutnya, dia belajar memasukkan tabung trakea. Namun karena kelalaiannya, Yangmin dengan cemas berkata bahwa jika caranya begitu, pasien sudah pasti meninggal. Seung Tak sangat tekun sehingga dia menghabiskan seluruh waktu istirahat makan siangnya untuk berlatih memungut sebutir nasi demi melatih ketangkasan tangannya. Dia juga berlatih menjahit pembuluh darah menggunakan balon. Awalnya Seung Tak sangat canggung yang membuat Yongmin marah. Namun dengan ketekunan akhirnya dia berhasil. Seung Tak melanjutkan latihan dengan menggunakan model jantung. Dia bergadang sepanjang malam begitu lelah hingga tertidur di meja. Sayangnya, rumah sakit tiba-tiba menerima banyak kasus darurat akibat serangkaian kecelakaan lalu lintas. Salah satu pasien yang paling parah ditangani oleh Seung Tak. Yangmin berdiri di sampingnya, membimbing Seung Tak sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, Seung Tak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dengan menjahit luka pasien sendiri. Awalnya, semua berjalan lancar, tetapi tiba-tiba seorang pasien mengalami serangan jantung. Para dokter yang bertugas berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal. Jiwa korban muncul, membuat Seung Tak membeku. Para dokter menyerah dan jiwa pasien hampir menghilang. Namun kali ini Yongmin memberitahu Seung Tak untuk berusaha lebih keras. Dengan penuh harapan, Yongmin mendorong Seung Tak untuk bertindak cepat. Seung Tak pun melakukan kompresi dada dengan penuh semangat dan emosinya sangat terlihat. Dia menatap hantu pasien itu bertekad untuk menyelamatkannya. Semua orang di sekitarnya terkejut dan tiba-tiba jiwa korban menghilang. Tanda-tanda kehidupan kembali muncul dan Seung Tak menghela nafas lega. Sejin yang mengamati semuanya mulai meragukan sesuatu. Dia ingat bahwa Taeyun pernah mengatakan bahwa jiwa Yongmin telah memasuki tubuh Seung Tak.
dan beberapa kali ketika dia bersama Seung-tak, dia merasakan seolah-olah Yong-min yang ada di sana. Sejin memutuskan untuk memverifikasinya sendiri. Sejin saat itu segera pergi bertanya kepada perawat tentang makanan yang tidak disukai oleh Seung-tak. Lalu dia sengaja mengundangnya untuk makan. Tak terduga Seung-tak makan dengan lahap, yang semakin meyakinkan Sejin bahwa orang yang di depannya adalah Yong-min. Dengan senang hati, Sejin mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mengundangnya makan setiap hari. Namun saat mereka berjalan di jalan, sebuah kecelakaan menimpa mereka. Kakak laki-laki yang selalu mengawasi mereka datang untuk membuat masalah karena dia mengira Sejin berkencan dengan Seung-tak. Dia mengirim anak buahnya untuk diam-diam menyerang Yong-min, menyebabkan jiwa Yong-min keluar dari tubuh Seung-tak. Sejin berlari dan menemukan bahwa Seung-tak pingsan, sementara jiwa Yong-min yang lemah berada di dekatnya karena tubuh aslinya tidak berada di sekitar situ. Yong-min mulai menghilang. Pada saat itu, Sejin memanggil nama Yong-min. Dia tahu semua rahasia antara Yong-min dan Seung-tak. 내지 걔면 나한테 죽지. Seung-tak이 왜요? Sejin cepat-cepat menelepon perawat untuk mengirim ambulans. Paman Ted datang dan melihat bahwa jiwa Yong-min hampir menghilang. Dalam keadaan darurat, Paman Ted merasuki seorang pengawal, kemudian membawa tubuh Seung-tak dan meletakkannya agar jiwa Yong-min bisa kembali masuk. Berkat itu, jiwa Yong-min selamat. Saat di dalam mobil, Yong-min menyadari bahwa Sejin sudah mengetahui semuanya. Dia menatap Seung-tak dengan bahagia, dan sejak hari itu, Sejin tersenyum bahagia setiap hari. Yong-min terus mendatangi Seung-tak setiap hari untuk menyampaikan kata-katanya kepada Sejin. Dia bahkan sering meminjam tubuh Seung-tak untuk makan siang bersama Sejin. Saat itu, gadis yang menyukai Seung-tak mulai merasa sangat cemburu. Dia dengan sengaja menampar Seung-tak keras-keras untuk mengusir jiwa Yong-min. Dan keduanya mulai bertengkar memperebutkan tubuh Seung-tak. Mereka akhirnya duduk dan berdiskusi. Mereka setuju untuk bergiliran dengan menggunakan tanggal, ganjil, dan genap. Dan setiap kali Sejin meminjam tubuhnya, waktunya tidak boleh lebih dari 2 jam. Namun saat semuanya tampak berjalan lancar, Sejin menemukan bahwa sel darah putih Yong-min meningkat setelah tubuhnya diperiksa. Sejin berkata bahwa bakteri yang kebal obat menyebar sangat cepat, membuat pneumonia Yong-min semakin parah. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Seung-tak segera mengadakan rapat dewan medis. Penyakit kali ini jauh lebih rumit dari sebelumnya karena selain operasi ada juga infeksi yang terlibat. Satu kesalahan saja bisa mengancam nyawa. Jika operasi toraks dilakukan, masalahnya bisa teratasi, tapi kemungkinan besar 99% akan gagal. Sementara itu, jika operasi dilakukan di leher, itu akan lebih aman, tetapi Yong-min harus memakai tabung leher seumur hidupnya yang akan membuat aktivitas sehari-hari sangat terganggu, dan tabung itu bisa saja tersumbat kapanpun. Jiwa Yong-min dan Seung-tak berbicara secara pribadi. Mereka tahu bahwa jika operasi di leher dilakukan, mereka bisa menyelamatkan nyawa Yong-min, tetapi Yong-min akan kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Seung-tak memutuskan bahwa meskipun harus mencari ke seluruh dunia, dia akan menemukan dokter terbaik untuk membantu Yong-min menjalani operasi toraks. Lalu dia menghubungi semua profesor terbaik, tetapi karena Yong-min adalah dokter terkenal, tidak ada yang berani menangani kasusnya. Karena jika terjadi kesalahan, reputasi mereka akan rusak selamanya. Maka dari itu, tidak ada dokter yang mau membantu melakukan operasi tersebut. Jadi Yong-min meminta Seung-tak untuk menemui Tae-yun. Meskipun dia tahu bahwa Tae-yun pernah beberapa kali mencoba membunuhnya. Pada satu hari, sekelompok dokter bersiap melakukan operasi besar kepada Yong-min yang kini telah kritis. Yong-min yang jiwanya masuk ke tubuh Seung-tak meminta Tae-yun untuk bergabung dengan tim operasi. Dia segera mengenali bahwa jiwa Yong-min ada di dalam tubuh Seung-tak dan dia langsung melaporkannya kepada Direktur Han. Kesempatan ini digunakan oleh Direktur Han untuk merencanakan pembunuhan Yong-min seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Operasi pun segera dimulai. Kepala departemen dan dokter-dokter terbaik turut hadir untuk mengawasi operasi ini. Tae-yun memimpin operasi dan memberi isyarat kepada Direktur Han. Di saat yang sama, Seung-tak masuk ke ruang operasi sebagai asisten. Kedua orang itu saling memberi kode bahwa operasi bisa dimulai. 그래? 그럼 어쩔 수 없지. 자영민. Namun tiba-tiba terjadi pergantian peran.
Seung Tak dan Taehyun bertukar tempat, mengejutkan semua orang di luar. Jiwa Yang Min masuk ke tubuh Seung Tak yang dengan sigap memutar pergelangan tangannya sebelum operasi seperti kebiasaannya. Di saat itu, Yang Min mengumumkan perubahan rencana operasi dari operasi leher menjadi operasi toraks. Ternyata sebelumnya Taehyun telah datang ke kantor Yang Min untuk menangis menyesali semua perbuatan jahatnya. Karena itulah Yang Min mempercayai Taehyun dan memutuskan untuk bekerja sama demi mengecoh Direktur Han agar menyetujui operasi toraks. Ini adalah operasi tersulit dalam sejarah kedokteran, di mana jiwa Yang Min sendiri yang akan melakukan operasi pada tubuhnya sendiri. Namun segalanya tidak berjalan lancar, karena jiwanya yang kini masuk ke tubuh Seung Tak selalu membuat tangannya gemetar, menyebabkan darah tersembur. Para pengamat di luar juga sangat khawatir. Seung Tak harus tetap berani melawan tantangan ini. Setiap sayatan bedahnya tepat dan teratur, memperbaiki kesalahan dengan cepat. Meski tubuhnya semakin pusing, Yang Min berusaha keras menyelesaikan operasi hingga bagian penting dari operasi telah dijahit. Tiba-tiba jiwa Yang Min keluar dari tubuh Seung Tak, terlalu lemah untuk kembali masuk. Taehyun harus mengambil alih, tetapi Yang Min justru meminta Seung Tak untuk menyelesaikannya. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu Seung Tak mengatasi ketakutannya. Meskipun di bawah tekanan besar, Yang Min terus membimbing Seung Tak dengan penuh keyakinan. Setelah operasi selesai, para dokter mengumumkan bahwa semua indikator stabil. Semua dokter merasa lega, kecuali Direktur Han yang terlihat sangat sedih. Setelah operasi, kepala departemen memberitahu Taehyun bahwa Yang Min pernah merekomendasikannya untuk menjadi profesor, tetapi Direktur Han tidak menyetujuinya karena dia diskriminasi terhadap Taehyun yang bersekolah di tempat yang kurang terkenal. Saat itu Direktur Han marah karena Taehyun tidak membunuh Yang Min, tetapi Taehyun mengatakan bahwa dia ingin menembus kesalahannya dan tidak ingin hidup dalam kejahatan lagi. Malam harinya, Seung Tak menemukan video rekaman di mana jiwa Yang Min yang masuk ke tubuhnya. Dalam video itu mencatat semua peristiwa yang terjadi selama 3 bulan ketika jiwa Yang Min berada di tubuh Seung Tak. Video tersebut dibuat karena Yang Min takut akan melupakan semua kenangan indah ketika dia menjadi jiwa, terutama saat dia meminjam tubuh Seung Tak. Di saat yang sama, Yang Min terbangun tetapi tidak mengingat apapun, termasuk kenangan bersama Sejin. Dia bahkan mengusir Sejin dengan kejam, membuatnya sedih. Namun, saat Direktur Han datang untuk merayakan, Yang Min tiba-tiba mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Direktur Han. Ternyata Yang Min tidak melupakan apapun. Hal ini membuat Direktur Han panik. Ketika ia sedang merencanakan cara untuk membunuh Yang Min, polisi tiba-tiba menghubungi Direktur Han untuk meminta bantuannya dalam penyelidikan. Ternyata Taehyun telah menyerahkan diri dan memberikan semua bukti tentang kejahatan Direktur Han dan kakaknya Sejin yaitu Jin Suk. Lalu mereka berdua ditangkap atas kejahatannya. Keesokan harinya, Yang Min mulai pulih dan bisa berjalan dengan bantuan tabung oksigen. Seung Tak pun datang untuk berseteru dengannya lagi, tetapi kali ini hanya bercanda. Sejin mewarisi semua harta ayahnya, mendonasikan semuanya untuk amal, dan pindah ke rumah Yang Min. Mereka berdua hidup bahagia. Akhirnya Yang Min kembali bekerja, bertekad untuk menyembuhkan kasus-kasus tersulit. Seung Tak selalu berada di sisinya, karena kesehatan setiap orang sangat berharga. Dan jangan menunggu sampai hilang untuk menghargainya. Film ini berakhir dengan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya hidup dan kesehatan. Jika Anda merasa film ini menarik, jangan lupa untuk like dan beri komentar. Sampai jumpa di drama Korea selanjutnya. Bye-bye.